Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu hadirin. Hari ini saya Dr. Astrid Situmorang akan berbagi tips kesehatan mengenai obesitas. Apa sih obesitas itu? Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan dari asupan energi dengan energi yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Emang kenapa sih kita harus perlu tahu tentang obesitas ini? Karena obesitas ini dapat menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya yaitu diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, kolesterol dan asam urat, fatty liver atau perlemakan di hati, atau osteoartritis atau radang sendi pada lutut dan juga panggul. Pada penyandang obesitas juga dapat terjadi sleep apnea atau henti nafas saat tidur. Emang apa sih yang dapat menyebabkan kita terkena obesitas? Salah satunya yaitu pola makan yang tidak baik. Pola makan yang tidak baik itu seperti makan berlebihan atau porsi besar. Misalnya pada sekali makan kita itu mampu makan 2 porsi sekaligus atau bahkan 3 porsi sekaligus. Yang kedua, sering makan yang tidak teratur dan sering ngemil. Misalnya kita baru makan, tapi karena 1 jam kemudian kita lagi ngidam atau lagi lapar atau lagi pengen, kita malah makan lagi. Itu dapat menjadi faktor risiko terjadinya obesitas. Nah, makan dalam jumlah banyak dalam waktu yang sangat singkat atau terburu-buru juga dapat menyebabkan obesitas. Yang kelima, kita menghindari makanan pagi. Kenapa? Karena orang-orang yang menghindari makan pagi itu cenderung akan menambah porsi makan siangnya ataupun makan malamnya. Yang keenam, banyak mengonsumsi goreng-gorengan atau makanan-makanan berlemak ataupun manis-manisan dapat menyebabkan obesitas. Dan yang terakhir, kurang makan sayur dan buah dapat menyebabkan obesitas. Selain pola makan, pola aktivitas juga dapat berpengaruh untuk terjadinya obesitas. Pola aktivitas seperti apa yang bisa bikin obesitas? Yaitu pola aktivitas fisik sedentary atau kurang gerak. Di mana pola aktivitas sedentary ini dapat menyebabkan energi yang dikeluarkan itu nggak maksimal sehingga dapat meningkatkan risiko obesitas. Contohnya itu apa? Misalnya kita bermain HP atau menonton sambil berbaring yang dilakukan lebih dari 2 jam per hari tanpa melakukan aktivitas lain. Yang kedua, kurang latihan fisik atau olahraga juga dapat meningkatkan terjadinya obesitas. Dan yang ketiga, kurang gerak. Misalnya kita lebih senang menggunakan kendaraan bermotor daripada jalan ataupun menggunakan lift daripada tangga. Yang ketiga, selain pola makan dan aktivitas fisik, faktor genetik juga berpengaruh dalam terjadinya obesitas, di mana pada penelitian, apabila salah satu orang tua terkena obesitas, maka peluang anak terkena obesitas itu sekitar 40-50%, ataupun apabila kedua orang tuanya menderita obesitas, maka peluang anaknya terkena obesitas itu sebesar 70-80%. Faktor lain yang dapat menyebabkan obesitas yaitu ketidakseimbangan hormonal, misalnya pada perempuan-perempuan yang sedang halangan, atau terapi obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid atau kontrasepsi oral, kemudian gangguan psikologis atau stres dan juga kondisi medis lainnya. Gimana sih cara kita tahu kita itu obesitas atau enggak? Nah, kita itu dapat mengukur berat badan kita dan tinggi badan kita. Kemudian kita memasukkannya dalam rumus indeks massa tubuh seperti pada gambar. Di mana rumusnya itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikali tinggi badan dalam satuan meter. Hasilnya, baru kita tahu apakah kita termasuk dalam kategori obesitas atau enggak. Di mana apabila hasil indeks massa tubuhnya adalah 23-24,9, maka kita dikategorikan sebagai praobesitas atau overweight. Apabila hasil indeks massa tubuhnya 25-29,9, kita dikategorikan sebagai obesitas tingkat 1, dan apabila lebih dari 30, maka dikategorikan sebagai obesitas tingkat 2. Normalnya adalah apabila indeks massa tubuh kita 18,5-22,9. Tapi pengukuran indeks massa tubuh ini tidak berlaku ya terhadap ibu hamil, atlet, atau penyakit-penyakit tertentu yang dapat menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh. Nah, kita juga dapat melakukan pengukuran lingkar perut, di mana pada pria amannya itu adalah 90 cm dan pada wanita itu 80 cm. Nah, setelah kita tahu kita obesitas atau enggak, gimana sih cara kita mencegah obesitas? Karena faktor makanan yang paling penting dalam terjadinya obesitas, maka yang harus kita lakukan untuk mencegah obesitas itu adalah menjaga pola makan kita. Idealnya, setiap kali makan, makanan kita itu terdiri dari 4 kelompok hidangan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan juga buah. Kemudian, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan sumber karbohidrat kompleks, contohnya kelompok padi-padian dan umbi-umbian. Dan kita harus membatasi ya konsumsi makanan dengan sumber karbohidrat sederhana seperti gula.
Kita juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dengan sumber protein hewani dan nabati. Masing-masing bisa dikonsumsi 2-3 porsi per hari. Contohnya itu adalah ikan, tahu, tempe, dan sebagainya. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mengonsumsi sayur-sayuran sebanyak 3-5 porsi per hari dan juga buah-buahan 2-3 porsi per hari. Kita harus membatasi konsumsi gorengan atau lemak trans seperti margarin, minyak, gula, minuman ringan dan bersoda, dan juga alkohol. Pola makan yang dianjurkan itu adalah makan 3 kali makanan utama, yaitu makan pagi, siang, dan malam, dan 1-2 kali makanan selingan. Dianjurkan pada malam hari kita memakan porsi yang lebih sedikit daripada makan siang dan makan malam, karena energi yang kita butuhkan pada malam hari itu tidak sebanyak energi pada waktu kita beraktivitas di siang hari maupun pagi hari. Selain pola makan, kita juga harus menjaga pola aktivitas fisik kita. Dianjurkan dalam satu hari itu kita melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari atau 150 menit per minggu. Contoh aktivitas fisik sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari adalah seperti naik tangga, mencuci mobil sendiri, atau memarkirkan kendaraan kita jauh dari pintu masuk gerbang ataupun mal yang kita tuju. Selain itu, kita dianjurkan melakukan latihan fisik atau olahraga. Nah, jenis yang dianjurkan itu adalah aerobik, seperti jalan cepat, senam, lari, dan juga treadmill. Hal ini dilakukan 2-3 kali seminggu atau dengan durasi 30-50 menit setiap kali latihan. Kita juga dianjurkan untuk membatasi kegiatan aktivitas fisik sedentary kita, seperti yang tadi, rebahan, bermalas-malasan, sambil bermain HP ataupun menonton TV yang dilakukan lebih dari 2 jam. Pola tidur kita juga berpengaruh untuk mencegah obesitas. Nah, yang dianjurkan itu tidur yang cukup sekitar 6-8 jam. Dan apabila kita terkena obesitas, nggak perlu khawatir, kita tetap harus menjaga pola makan kita. Pola makan yang dianjurkan untuk orang yang terkena obesitas itu adalah diet rendah energi seimbang, yaitu dengan mengurangi energi 500-1000 kilokalori dari kebutuhan sehari. Caranya gimana? Dengan mengurangi konsumsi bahan makanan dengan sumber karbohidrat kompleks. Contohnya, kita harus mengurangi konsumsi nasi, roti, jagung, kentang, dan juga sereal. Kedua, kita menghindari konsumsi bahan makanan dengan sumber karbohidrat sederhana. Contohnya adalah gula, gula pasir, gula merah, sirup, kue-kue yang manis, madu, coklat, maupun permen. Kemudian, kita juga dianjurkan untuk mengurangi konsumsi bahan makanan dengan sumber lemak yang diolah dengan cara digoreng ataupun mencampurkan seperti santan kental ataupun mentega dan margarin. Kita dianjurkan untuk makan dengan model piring makanan teh, di mana setengah piring itu akan berisi sayuran, kemudian setengah piring lagi dibagi 2, seperempatnya itu diisi dengan nasi dan seperempatnya lagi berisi dengan lauk. Kita dianjurkan untuk mengonsumsi bahan makanan dengan sumber protein rendah lemak. Contohnya adalah ikan, putih telur, ayam tanpa kulit, susu dan keju rendah lemak, tempe tahu, dan kacang-kacangan yang diolah. Dan untuk makanan selingan yang dianjurkan adalah buah-buahan ya. Kita juga disarankan untuk banyak minum air putih, paling sedikit 8 gelas per hari atau kurang lebih 2 liter per hari. Kita juga dianjurkan untuk mengonsumsi bahan makanan dengan sumber serat yang tinggi, yaitu dengan sayur-sayuran yang diolah dengan cara direbus atau dikukus, serta buah-buahan yang dikonsumsi secara utuh tanpa menambahkan gula, susu kental manis, ataupun susu full cream. Tapi ada beberapa buah-buahannya yang harus kita hindari karena buah-buahan tersebut mengandung energi yang tinggi. Contohnya adalah durian, alpukat, mangga, dan juga serikaya. Nah, selain menjaga pola makan kita juga tetap harus menjaga pola aktivitas fisik kita, yaitu minimal 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu. Salah satu contohnya adalah kita dapat berjalan 10.000 langkah per hari. Kemudian kita juga dianjurkan untuk melakukan latihan fisik atau olahraga dengan jenis kombinasi aerobik atau naik sepeda, jogging dan renang, dan juga anaerobik seperti senam pernapasan, karate, dan angkat berat dengan frekuensi 3-5 kali per minggu atau dengan durasi 40-60 menit setiap latihan. Nah, pada setiap latihan, setiap umur itu berbeda target denyut nadinya. Misalnya, saya berumur 26 tahun, jadi setiap kali saya melakukan latihan fisik, target denyut nadi saya itu sekitar 140-169. Kemudian, kita juga harus tetap membatasi aktivitas sedentary kita atau aktivitas bermalas-malasan kita, rebah-rebahan kita, tanpa melakukan aktivitas lain selama lebih dari 2 jam.
Kemudian apabila kita sudah terkena obesitas, kita juga dapat melakukan pengobatan psikoterapi, di mana psikoterapi ini dapat membantu kita memotivasi diri dalam melakukan perubahan perilaku sehat. Nah, ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih ya, dan dapat diperoleh di pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, apabila kita termasuk obesitas tingkat 2 atau dengan indeks massa tubuh di atas 30 kg per meter kuadrat, atau dengan disertai dengan beberapa penyakit, yaitu diabetes mellitus, jantung, hipertensi, kita dianjurkan untuk melakukan pengobatannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Sekian tips kesehatan yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Shalom.